Shalom, berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan apresiasi kepada sahabat-sahabat sekalian yang terus mengikuti kami sepanjang tahun 2024. Dan puji Tuhan, kita boleh tiba kembali di tahun yang baru, tahun 2025, dan kita kembali rindu untuk menggali firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari judul sepanjang triwulan, yaitu Kasih dan Keadilan Allah. Dan pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini akan menolong kita untuk melihat jauh lebih dalam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam, saya Pendeta Edward Taliwongso sekali lagi ditemani oleh Pendeta Widodo Purwanto dan juga Pendeta Felix Gosal. Kita berdoa untuk meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa di sorga, terpujilah namamu oleh karena kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu, sehingga kami diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang tahun 2024. Dan sekarang kami memasuki tahun yang baru dengan tantangan yang baru dan pelajaran yang baru. Urapi kami, terangi hati dan pikiran kami untuk menggali firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kembali lagi kami ingatkan ada 4 bagian daripada program ini. Yang pertama bagian pendahuluan, di mana kita juga akan melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Lalu kemudian kita juga akan menggali makna dari ayat hafalan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat pelajaran triwulan ini. Penulis pelajaran triwulan ini adalah John C. Peckham. Beliau adalah profesor teologi dan filsafat Kristen. Ada beberapa intisari dan juga objektif dari pelajaran Sekolah Sabat triwulan ini. Dalam triwulan ini kita akan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang kasih Allah. Seperti, bagaimana kasih dan keadilan Allah itu berhubungan? Apakah kasih Allah itu dapat ditolak oleh manusia? Apakah kasih Allah itu emosional dan terlibat langsung dengan manusia? Mengapa kejahatan ada jika Allah adalah kasih? Lalu kita akan belajar tentang kasih dan keadilan, di mana dua hal ini tidak terpisahkan. Kita juga akan melihat kasih Allah di dalam penderitaan. Allah tidak hanya mengasihi, tetapi juga turut menderita bersama dengan manusia. Ada beberapa objektif yang dapat dicapai sepanjang triwulan ini. Yang pertama, kita dapat memahami kasih Allah yang sejati. Yang kedua, kita melihat hubungan yang erat antara kasih dan keadilan. Yang ketiga, kita diajak untuk mengaplikasikan kasih Allah itu dalam kehidupan setiap hari. Yang keempat, mengatasi mitos tentang kasih, meluruskan kesalahpahaman umum tentang kasih Allah. Dan yang kelima, mengajak kita untuk mengintegrasikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kasih Allah ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat dasar Alkitabiah pelajaran pekan ini. Yang pertama ada Keluaran 33 ayat 15-22. Musa memohon kepada Tuhan agar hadiratnya menyertai umat Israel, dan Tuhan menjawab dengan menunjukkan kemuliaannya meskipun manusia tidak dapat melihat wajahnya dan hidup. Lalu kemudian ada Hosea 14 ayat 1-4. Tuhan mengundang Israel untuk bertobat, meninggalkan dosa, dan kembali kepadanya dengan janji bahwa Dia akan menyembuhkan ketidaksetiaan mereka dan mengasihi mereka dengan murah hati. Wahyu 4 ayat 11, Allah itu layak menerima pujian, penghormatan, dan kuasa karena Dia pencipta segala sesuatu. Yohanes 17 ayat 24, Yesus berdoa agar murid-muridnya bersama Dia di dalam kemuliaan, melihat kasih yang diberikan Bapa kepadanya sebelum dunia dijadikan. Kemudian ada Matius 22 ayat 1-14. Dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin, Tuhan menggambarkan undangan ke dalam kerajaannya, tetapi hanya yang menerima undangan dengan benar yang akan masuk. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Yohanes 10 ayat 17-18. Yesus menyatakan bahwa
kasih Bapa kepadanya adalah karena ia menyerahkan nyawanya secara sukarela supaya dia dapat mengambilnya kembali. Ini menunjukkan otoritas dan ketaatan Kristus kepada Bapanya. Sekarang kita mencoba melihat pengertian dari judul. Apa sebenarnya pengertian sukarela dalam konteks ini? Sukarela berarti sesuatu yang dilakukan tanpa paksaan, tanpa tekanan, atau juga kewajiban, melainkan ini berdasarkan kemauan atau keinginan sendiri. Nah, kalau begitu apa artinya Allah mengasihi dengan sukarela? Allah mengasihi secara sukarela berarti kasihnya diberikan tanpa paksaan atau kewajiban, melainkan atas dasar kehendak bebasnya sendiri, meskipun umatnya tidak layak menerima kasih tersebut. Kepada siapa Allah mengasihi? Allah mengasihi umatnya, khususnya bangsa Israel di dalam konteks Nabi Hosea. Dan meskipun mereka telah berulang kali memberontak, tetapi secara umum kasih Allah diberikan kepada seluruh umat manusia, termasuk mereka yang berdosa dan melanggar perjanjian itu. Apa kira-kira ruang lingkup dari tema judul ini? Minimal ada 3 hal. Yang pertama, Allah tidak mengasihi karena dia butuh. Yang kedua, kasih itu tidak dapat dihitung. Lalu yang ketiga, kasih itu dapat ditolak oleh manusia oleh karena kuasa untuk memilih. Apa kira-kira manfaat Allah yang mengasihi bagi kita manusia? Yang pertama adalah untuk pemulihan dan pengampunan. Allah menawarkan penyembuhan atas ketidaksetiaan dan dosa. Kita bisa baca itu di dalam Hosea 14 ayatnya yang keempat. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk keselamatan dan pemeliharaan kita. Kasih Allah yang sukarela memberikan harapan dan jaminan bahwa kita ini dipulihkan dalam hubungan kita dengan Dia. Dan yang ketiga adalah untuk transformasi atau perubahan dalam hidup. Kasih Allah mengubah hati manusia, membawa kita supaya kembali kepadanya dengan pertobatan sejati melalui bisikan dan dorongan Allah Roh Kudus. Kita tiba pada ayat hafalan kita untuk pekan ini. Ayat hafalan kita diambil dari Hosea pasal 14 ayat 5. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Baik saudara, apa situasi dan kondisi atau tempat serta kerajaan saat penulis menulis ayat ini? Baik saudara, Hosea pasal 14 ayat 5 ini adalah sebuah ungkapan atau jawaban apa yang akan terjadi apabila bangsa ini bertobat kepada Tuhan. Nah, kitab Hosea ini ditulis dalam rentang waktu dari tahun 750 sampai tahun 722 sebelum Masehi, yang merupakan periode berlangsungnya atau di mana kerajaan utara ini sementara diperhadapkan dengan masalah politik yang sangat besar, yaitu di mana Assyria, kerajaan Assyria sementara berkembang dan mereka sementara melakukan invasi militer ke segala tempat. Pada masa tersebut, Israel Utara mengalami penurunan moral dan spiritual karena mereka menunjukkan penurunan dalam nilai-nilai sosial juga keagamaan di antara kalangan penduduk. Dan meskipun kondisi ekonomi dan politik Israel saat itu sangat baik, terutama pada saat mereka dipimpin oleh Raja Yerobeam II, tetapi bangsa ini dihadapkan dengan krisis iman yang mendalam. Di samping itu, ancaman invasi dari kerajaan Assyria yang semakin mendesak menjadi salah satu faktor utama yang membayangi masa itu, yang kemudian benar-benar terjadi di tahun 722 ketika Samaria dihancurkan oleh Assyria. Nah, saudaraku yang terkasih, siapa yang dimaksudkan dengan aku dan mereka di dalam nats ini? Nah, kata aku di sini merujuk kepada Tuhan atau YHWH itu. Dan kemudian mereka ini merujuk kepada bangsa Israel, khususnya kerajaan utara yang adalah umat perjanjian Allah. Nah, kalau begitu apa penyelewengan yang dimaksudkan di dalam ayat inti? Saudara, penyelewengan di sini datang dari kata mesubah. Di dalam New International Dictionary of Old Testament and Theology and Exegesis, kata dari
Mesubah atau arti kata dari mesubah ini berarti tidak setia, tidak loyal, murtad, pembelot, dan pemberontak. Oleh karena itu, paling sedikit ada 5 penyelewengan yang terjadi pada saat itu. Yang pertama, saat itu terjadi penyembahan berhala, terutama terhadap Baal. Dan ini menjadi praktik yang sangat umum di kalangan masyarakat. Menunjukkan pergeseran rohani mereka. Yang awalnya adalah monoteisme, kemudian berpindah menjadi politeisme. Kemudian yang kedua adalah sinkretisme agama. Ini terjadi ketika penduduk Israel saat itu mencampurkan praktek agama mereka, ibadah mereka kepada Tuhan dengan ritual-ritual penyembahan berhala. Sehingga menciptakan sesuatu ibadah yang tidak murni lagi. Kemudian yang ketiga, ketidaksetiaan pada perjanjian Tuhan sehingga mengakibatkan kerenggangan hubungan mereka dengan Tuhan. Yang keempat, ketidakadilan sosial terjadi dan pelanggaran moral yang merajalela, dan ini mencerminkan di mana nilai-nilai keadilan dan moral itu mulai turun di tengah-tengah masyarakat dan seringkali berakibat kaum yang lemah, kaum yang miskin itu menderita. Dan yang kelima, yang terakhir, ada banyak masalah yang terjadi saat itu, masalah politik di mana Assyria akan datang, dan pada saat itu bangsa ini mereka mencari pertolongan bukan kepada Tuhan, tetapi kepada Assyria, tetapi kepada Mesir dan juga kepada tetangga-tetangga mereka pada saat itu. Dan ini menunjukkan mereka gagal mempercayai Tuhan, mengendalikan Tuhan yang adalah sumber perlindungan mereka, tetapi mereka bergantung kepada sesama manusia. Seventh-day Adventist Bible Commentary Jilid 4 halaman 932 sampai 933 mengatakan, kemunduran di sini dianggap sebagai sebuah penyakit. Hanya tabib ilahi yang dapat menyembuhkan penyakit jiwa. Nah, kalau begitu, mengapa atau apa sebab aku mengasihi dengan sukarela kepada yang menyeleweng? Paling sedikit, saudara, ada 3 alasan kenapa Tuhan mengasihi dengan sukarela. Yang pertama, karena sifat Allah yang setia kepada perjanjiannya. Meskipun bangsa Israel tidak setia, Allah tetap setia pada perjanjiannya. Dia tidak pernah gagal. Kasih Allah bersifat unconditional, tanpa syarat. Kemudian yang kedua, itu terjadi oleh karena tujuan pemulihan. Tuhan memiliki tujuan untuk memulihkan hubungannya dengan umatnya, kemudian memberikan pengampunan kepada mereka karena ini adalah karakter Tuhan. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga adalah terjadi atau surutnya murka Allah. Nah, murka Allah adalah respon yang benar terhadap dosa. Tetapi kasihnya itu lebih besar daripada murkanya. Dan itu adalah janji. Ada pemulihan yang datang setelah penghakiman dan pertobatan. Sehubungan dengan frase ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary Jilid 4 halaman 933 mengatakan, ketika dosa-dosa diampuni dan kebenaran Kristus menutupi orang banyak, maka betapapun berdosanya dia diterima di hadapan Allah seolah-olah dia tidak pernah berbuat dosa. Catatan dosa-dosanya di masa lalu sama sekali tidak menjadi penghalang baginya, dan Allah mengasihinya sama seperti ia mengasihi anaknya sendiri. Sekarang kita akan membahas topik melampaui harapan yang masuk akal. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat tentang Allah mengasihi, apa yang dimaksud dengan harapan yang masuk akal? Bila kita cermati konteks pelajaran sekolah Sabat, kita akan mendefinisikan harapan yang masuk akal itu sebagai sesuatu yang ingin kita dapatkan yang memang layak untuk kita terima. Sementara melampaui harapan yang masuk akal, topik ini dalam bahasa Inggris adalah beyond reasonable expectations, yang bisa diterjemahkan juga lebih atau di luar dari ekspektasi atau harapan yang wajar dan masuk akal. Intinya adalah orang berdosa yang sesungguhnya tidak layak sekarang dijangkau oleh Allah dan menjadi objek dari kasih-Nya. Inilah yang kita sebut kasih karunia. Tentang kasih karunia Allah ini, God's Amazing Grace halaman 10 katakan bahwa kasih karunia adalah atribut Allah yang ditunjukkan kepada manusia yang tidak layak. Allah mengasihi para malaikat yang tidak berdosa, yang melakukan pelayanannya dan taat pada semua perintahnya. Tetapi Dia tidak memberikan kasih karunia kepada mereka. Makhluk-makhluk surgawi ini tidak mengenal kasih karunia. Mereka tidak pernah membutuhkannya karena mereka tidak pernah berdosa. Nah, contoh nyata yang diangkat oleh penulis sekolah Sabat di pelajaran hari Minggu ini adalah
Kisah ketika semuanya tampak hilang bagi orang Israel, sepertinya tidak ada lagi harapan karena pemberontakan mereka terhadap Allah, khususnya setelah peristiwa mereka menyembah lembu emas dalam Keluaran 32. Mereka tidak lagi layak, namun Allah berfirman dalam Keluaran 33 ayat 19b, Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Bahkan dalam Keluaran 34 Allah memperbaharui perjanjiannya dengan mereka melalui Musa hambanya. Demikianlah saat ini kita yang tidak layak karena dosa dan pemberontakan kita bisa menikmati kasih karunia-Nya. Nah sekarang mengapa dalam Keluaran 33 ayat 19 Allah memberi kasih karunia kepada siapa yang akan kuberi kasih karunia dan mengasihani kepada siapa yang kukasihani? Apa pengertiannya? Memang ayat ini sering disalahartikan bahwa Allah secara sewenang-wenang memilih untuk berbelas kasihan dan bermurah hati kepada sebagian orang tetapi tidak pada yang lain. Yang dimaksud bukanlah keberpihakan atau sikap pilih kasih Allah yang sewenang-wenang, karena bukan demikian Allah bekerja. Yang dimaksud dalam ayat ini sesuai konteksnya ialah bahwa Allah memilih atau memiliki hak dan kekuasaan penuh untuk menyatakan kasih sayang dan rahmat-Nya bahkan kepada mereka yang paling tidak layak untuk menerimanya. Jadi Allah tidak menakdirkan sebagian orang untuk selamat dan sebagian lagi untuk dihukum dan binasa. Penekanan dalam Keluaran 33 ayat 19 adalah Israel yang sebenarnya sudah tidak layak masih memiliki pengharapan karena kasih Allah yang besar itu. Nah kalau begitu bagaimana mendapat kasih karunia Allah dan juga syarat supaya Allah mengasihi saya? Saudaraku, inti dari karakter dan jati diri Allah ialah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan Allah adalah kasih. Dengan demikian Allah mengasihi kita karena memang Ia adalah kasih. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat 16 sampaikan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan hal ini mencakup semua orang, kasih-Nya kepada semua orang. Artinya kasih Allah itu tidak terbatas kepada suatu golongan tertentu atau kepada syarat tertentu. Bahkan sebelum kita yang berdosa ini mengasihinya, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi tidak ada persyaratan yang harus kita penuhi agar Dia mengasihi kita. Bagaimana dengan kasih karunia Allah? God's Amazing Grace halaman 10 katakan Allah bersukacita memberikan kasih karunia ini kepada setiap orang yang merindukannya. Kepada setiap orang Dia memberikan syarat-syarat belas kasihan. Bukan karena kita layak, tetapi karena kita benar-benar tidak layak. Kebutuhan kita adalah kualifikasi yang memberi kita jaminan bahwa kita akan menerima anugerah ini. Melalui Yesus, menurut Yohanes 3 ayat 16, kasih karunia Allah telah diberikan dan ditawarkan kepada dunia. Namun syaratnya adalah kebutuhan dan penerimaan kita. Itulah yang dimaksud dengan frasa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Efes 2 ayat 8 bagian A katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi dibutuhkan iman kepada Kristus Sang Juru Selamat sebagai respons pribadi kita untuk percaya dan menerima kasih karunia Allah itu. Mereka yang merasa tidak membutuhkannya, tidak mungkin datang dan percaya kepada Yesus lantas mendapatkan kasih karunia Allah. Steps to Christ halaman 45. Anak Allah telah memberikan segala-galanya, kehidupan, kasih, dan penderitaan untuk penebusan kita. Dan mungkinkah kita, objek yang tidak layak untuk kasih yang begitu besar, akan menahan hati kita daripadanya? Testimonies for the Church volume 5 halaman 199 dan 200 mengatakan, perasaan akan kelemahan dan ketidaklayakan kita seharusnya menuntun kita dengan kerendahan hati untuk memohon pengorbanan penebusan Kristus. Karena kita bersandar pada jasa-jasanya, kita akan menemukan kelegaan, kedamaian, dan sukacita. Ia menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah melalui Dia, melalui Kristus. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema kasih tak berbalas. Apa pengertian kasih tak berbalas? Kasih tak berbalas adalah cinta yang diberikan dengan sepenuh hati, tetapi tidak diterima, tidak dihargai, atau dibalas oleh penerimanya. Nah, dalam konteks hubungan Allah dengan Israel, kasih tak berbalas merujuk kepada kasih Allah yang setia dan sempurna.
meskipun umatnya terus-menerus memberontak, menyembah berhala, dan mengabaikan covenant atau perjanjian mereka dengan Dia. Mengapa Allah menyuruh Nabi Hosea untuk menikahi seorang pelacur? Nah, ini sebagai metafora nyata untuk bangsa Israel. Perintah ini dimaksudkan sebagai perumpamaan hidup yang menggambarkan hubungan Allah dengan Israel. Kalau kita baca contohnya Victor Harold Matthews dalam IVP Bible Background Commentary, mengomentari Hosea 1 ayat 2, dia katakan, pernikahan atas perintah ilahi adalah sebuah metafora untuk perjanjian Israel dengan Yahweh. Yeskiel menunjukkan hal ini dalam nubuatnya tentang anak terlantar, yaitu Israel, yang pada akhirnya menjadi istri Yahweh yang tidak setia. Yeskiel 16 ayat 1 sampai 43. Apakah cerita ini adalah wujud kasih kepada wanita tersebut? Nah, secara pribadi tindakan Hosea juga menunjukkan kasih dan komitmen kepada istrinya. Tetapi kita perlu ingat bahwa fokus utama dari perintah ini adalah menggambarkan kasih Allah yang tanpa syarat kepada umatnya Israel yang memberontak. Abraham Haskell dalam bukunya The Prophets halaman 56 mengomentari hal ini. Dia katakan, seiring berjalannya waktu, Hosea menjadi sadar akan fakta bahwa nasib pribadinya adalah cermin dari kesedihan ilahi. Bahwa kesedihannya, deritanya menggemakan kesedihan Allah. Hanya dengan menjalani dalam kehidupannya sendiri apa yang dialami oleh permaisuri Israel, barulah sang nabi dapat memperoleh simpati terhadap situasi ilahi. Pernikahan itu adalah sebuah pelajaran, sebuah ilustrasi, dan bukan sebuah simbol atau sakramen. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah bangsa Israel memahami bahwa ini adalah sebuah perumpamaan? Nah, dalam konteks budaya mereka, kisah ini kemungkinan besar dipahami sebagai teguran keras dan simbolis terhadap dosa mereka, meskipun memang tidak semua orang mungkin menyadari kedalaman maknanya, tetapi dimengerti oleh mereka. Contohnya kalau kita baca Hosea 9 ayat 1. Apa kira-kira manfaat atau pelajaran Nabi Hosea ini untuk kita yang hidup sekarang ini? Pelajaran yang pertama adalah mengenal kasih Allah yang setia. Kisah Hosea mengajarkan bahwa Allah terus mengasihi umatnya meskipun mereka tidak layak dan seringkali mereka itu tidak setia. Yang kedua adalah panggilan untuk bertobat. Seperti Israel yang dipanggil untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan, kita juga diundang untuk bertobat dan memulihkan hubungan kita dengan Dia. Dan yang ketiga, kasih sebagai dasar hubungan. Pelajaran ini mengingatkan kita untuk meniru kasih Allah yang sabar, rela berkorban, dan tak bersyarat di dalam hubungan kita dengan sesama. Dan yang keempat, kita belajar tentang penghiburan bagi mereka yang tersesat. Kisah ini memberi harapan bahwa tidak ada dosa atau kegagalan yang terlalu besar untuk dipulihkan oleh kasih Allah yang begitu luar biasa. Kita tiba pada pokok pembahasan mengenai kasih diberikan secara cuma-cuma. Nah, kalau begitu, apa pengertian kasih diberikan dengan cuma-cuma dan apa tujuannya? Nah, saudaraku, ada 3 hal yang menjelaskan pengertian kasih yang cuma-cuma. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa kasih Allah itu bersifat independen. Dia tidak tergantung kepada sesuatu. Kemudian yang kedua, kasih Allah itu diberikan atas inisiatif Allah sendiri tanpa ada syarat atau tuntutan. Kemudian yang ketiga, kasih Allah itu berakar dari karakternya sendiri yang adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 6 halaman 1000 mengatakan, ia tidak berada dalam dilema saat menghadapi dosa. Dan tidak pula dengan enggan menjalankan pekerjaan penebusan yang mulia, namun menyiksa. Ia tidak membutuhkan dorongan dan tidak dipengaruhi oleh keadaan dari luar dirinya. Apa yang Allah lakukan bagi manusia adalah sesuatu yang ia rela lakukan. Inilah pengertian sukarela. Saudara, Tuhan tidak merasa ragu atau terpaksa
Dia tidak membutuhkan dorongan dari luar dan tidak terpengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Segala tindakan yang dilakukan Tuhan bagi umat manusia adalah berdasarkan kehendak dan kesediaannya sendiri. Dengan kata lain, segala yang dilakukan oleh Tuhan adalah murni dari keinginannya sendiri untuk melakukan yang terbaik bagi manusia. Itulah kasih yang cuma-cuma. Nah, kalau begitu, apa tujuan dari kasih yang cuma-cuma ini? Ada 3. Yang pertama, menyatakan karakter Allah yang penuh kasih. Yang kedua, memulihkan hubungan yang rusak karena dosa. Yang ketiga, membawa manusia kembali pada rencana awal penciptaan. Sehubungan dengan ini, The Desire of Ages halaman 22, Renubuat mengatakan, Allah mengasihi kita bukan karena kita telah mengasihinya terlebih dahulu, tetapi ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Step to Christ halaman 13. Kasih Allah kepada manusia bukanlah sesuatu yang dirangsang oleh jasa kita, melainkan kasih itu sendirilah yang menjadi sumber segala kebaikan. Nah, kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan atau sikap kita kepada Allah yang mengasihi kita? Ada 2 hal. Yang pertama, perlu ada respon iman. Yang kedua, perlu ada penyerahan diri. Nah, apa itu respon iman? Ada 3. Respon iman itu berarti menerima kasih Tuhan dengan iman. Yang kedua, hidup dalam ketaatan sebagai ungkapan iman dan kasih. Dan yang ketiga, bagikan kasih itu kepada sesama. Nah, yang kedua adalah penyerahan diri. Ini berarti mempersembahkan hidup sebagai ibadah yang hidup. Itu Roma pasal 12 ayat 1. Mencari kehendaknya dalam setiap aspek kehidupan kita. Christ Object Lesson halaman 326 mengatakan, kasih Allah yang begitu besar seharusnya mendorong kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Nah, kalau begitu, mengapa proses rencana penebusan manusia dibuat sebelum manusia diciptakan dan berdosa? Mengapa tidak mengupayakan manusia supaya tidak berdosa daripada membuat penebusan? Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa kutipan yang ingin kami bagikan. Yang pertama, Desire of Ages halaman 22. Renubuat mengatakan seperti begini. Rencana penebusan adalah perwujudan dari rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Kenapa itu dibuat dan bagaimana itu disiapkan jauh sebelum manusia diciptakan? Itu adalah rahasia. Para nabi dan bapa halaman 56 mengatakan rahasia penebusan. Kasih Allah bagi satu dunia yang tidak mengasihi Dia. Siapakah yang dapat mengerti dalamnya kasih yang melebihi pengetahuan? Sepanjang abad kekekalan, pikiran-pikiran yang baka dalam usahanya untuk memahami rahasia kasih yang tak terduga itu akan tetap bertanya-tanya dan mengaguminya. Saudara, melihat fakta bahwa Allah adalah kasih, Allah maha tahu semuanya, Yesaya pasal 46 ayat 10. Dia maha tahu, maha kasih, maha adil, Allah yang tidak pernah salah. Maka ini akan menuntun kita untuk memahami rahasia penebusan ini walaupun hanya samar-samar. Renubuat mengatakan bahwa kita akan tetap bertanya-tanya tetapi mengaguminya. Nah, mengapa tidak mengupayakan manusia supaya tidak berdosa daripada membuat penebusan? Nah, Patriarchs and Prophet halaman 49 mengatakan Allah dapat mencegah terjadinya dosa dengan menciptakan makhluk-makhluk yang tidak memiliki kehendak bebas atau free will. Tetapi tanpa kebebasan memilih, manusia hanyalah robot-robot yang tidak mampu memberikan respon kasih yang sejati. Sekarang kita berpindah kepada topik pembahasan banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Apa pengertian banyak yang terpanggil, sedikit terpilih di sini? Dan dalam konteks apa yang dimaksudkan? Konteks kata-kata Yesus, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih ialah kesimpulan dari sebuah perumpamaan yang diberikannya kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di Matius 22 ayat 1-14, yaitu perumpamaan tentang perjamuan kawin. Dalam hal ini, Yesus ingin menjelaskan tentang hal kerajaan sorga. Matius 22 ayat 2 katakan, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya.
Ia kemudian menyuruh pekerja-pekerjanya untuk memanggil semua orang yang telah diundang untuk datang, namun mereka menolak untuk datang. Setelah mencoba lagi dan masih banyak juga yang menolak untuk datang, sang raja menyuruh hambanya untuk pergi ke persimpangan jalan dan mengundang siapa saja yang mereka jumpai datang ke perjamuan kawin itu. Mereka pergi dan mengumpulkan semua orang, baik mereka yang jahat dan yang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan para tamu. Ketika raja masuk, dia menemukan seorang di antara para tamu tidak mengenakan pakaian pesta, lantas menyuruh hamba-hambanya untuk mencampakkan orang tersebut. Yesus kemudian berkata, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Di sini, Yesus sebenarnya ingin menegur para ahli Taurat dan orang Farisi, serta pada umumnya orang Yahudi atas penolakan mereka terhadap undangan keselamatan yang ditawarkan sorga melalui Yesus. Dalam buku perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus halaman 163 dikatakan bahwa undangan ke pesta mula-mula diberikan kepada bangsa Yahudi. Ketika mereka menolak panggilan itu disampaikan kepada orang miskin, orang lumpuh, orang timpang, dan orang buta. Pemungut cukai dan orang berdosa menerima undangan itu. Apa artinya? Keselamatan itu ditawarkan kepada banyak orang, bahkan kepada semua orang, namun banyak yang menolaknya dan hanya sedikit yang menerimanya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 480 dan 481 menyamakan hal ini dengan pernyataan Yesus dalam khotbah di atas bukit. Matius 7 ayat 13-14 katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah sekarang, mengapa terpanggil kalau tidak dipilih? Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, istilah dipanggil berasal dari kata Yunani kaleo yang diterjemahkan memanggil atau mengundang. Undangan ini berlaku bagi semua orang, namun yang menentukan untuk terpilih atau istilah Yunaninya eklektos adalah seseorang yang dengan sukarela menerima undangan itu. Menerima di sini artinya mau datang. Dalam buku The Upward Look halaman 304 dikatakan, Tuhan Allah telah menyediakan perjamuan bagi seluruh umat manusia. Hal ini digambarkan dalam perumpamaan sebagai perjamuan besar di mana disediakan pesta untuk setiap jiwa. Semua yang terhubung dengan perjamuan ini dapat menikmati perjamuan surgawi, yaitu Injil. Perjamuan ini terbuka bagi semua orang yang mau menerimanya. Semua diundang dan diimbau untuk datang. Kita semua diundang. Pilihan kita sendirilah yang menentukan apakah kita terpilih atau tidak. Ketika kita menerima undangan, kita memilih untuk terpilih. Sementara ketika kita menolak, kita memilih dengan sadar untuk tidak dipilih. Sekarang apa pelajaran dalam kisah di Matius 22 ayat 1-14, khususnya yang menolak undangan? Mengapa mereka menolak? Dan mengapa datang harus dengan pakaian pesta? Karena bisa jadi tidak punya pakaian pesta atau tidak sempat karena undangannya mendadak. Dan mengapa pada akhirnya mereka dihukum? Kesannya amat sadis dan tidak ada kasih di sana. Dalam buku yang sama di Upward Look halaman 304 katakan, para imam, ahli Taurat dan penguasa begitu mementingkan diri sendiri sehingga mereka tidak mau mengindahkan perkataan Kristus. Mereka diinsafkan, pemahaman mereka diyakinkan, tetapi mereka tidak mau menerima utusan Allah. Mereka telah diistimewakan dengan segala keuntungan duniawi dan rohani, tetapi Kristus memandang mereka sebagai orang-orang yang menolak semua belas kasihan dan kasih sayang serta kelembutan dan kasih yang telah Ia bawa ke dunia untuk mereka. Mereka berpaling dari terang dan bukti yang telah diberikan Kristus kepada mereka dan menghina belas kasihannya. Dari apa yang disampaikan dalam kutipan ini dapat kita sederhanakan bahwa yang menjadi penyebab mereka menolak undangan itu adalah yang pertama, karena kesombongan rohani, dan yang kedua, karena mereka lebih mencintai dan mengutamakan kesenangan duniawi daripada hal-hal yang bersifat surgawi. Akibatnya, mereka yang menolak undangan kehilangan keselamatan yang ditawarkan Allah secara cuma-cuma melalui Kristus. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat penting dan berharga bagi kita untuk tidak menolak penawaran kesempatan untuk diselamatkan oleh kasih karunia Kristus. Nah, tentang pakaian pesta, dalam buku manuskrip 1899 katakan, banyak yang datang tanpa mengenakan pakaian pengantin. Mereka tidak menerima kebenaran Kristus. Mereka belum bertobat dan berdamai dengan Allah. Mereka belum menerima karunia yang cuma-cuma. Manusia sangat dikasihi oleh hati Allah dan semua diundang ke dalam perjamuan itu. Mereka yang mengenakan pakaian yang telah disediakan akan mendapatkan pintu masuk yang berlimpah.
Ketika mereka menerima kebenaran juru selamat, Allah memberikan meterainya kepada mereka. Kita harus menerima kebenaran Kristus sebagai anugerah yang cuma-cuma, dan dalam menerimanya kita mengakui bahwa dalam menganugerahkannya, Allah menganugerahkan kepada kita suatu kemurahan yang besar. Pakaian pernikahan telah dipersiapkan bagi kita dengan biaya yang tidak terhingga. Hanya satu orang yang dapat memberikan karunia yang tidak ternilai itu, yaitu Yesus. Tetapi semua orang dapat menerimanya dan dengan demikian berhak untuk mendapatkan tempat dalam perjamuan itu. Allah bukanlah raja yang sadis dan kejam. Dia telah menyediakan pakaian pesta itu, yaitu jubah kebenaran Kristus. Dia mau kita menerima jubah kebenaran Kristus yang akan dimanifestasikan dalam pertobatan dan kekudusan hidup, kehidupan yang sejalan dengan perintah-perintahnya. Lalu kita masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Selanjutnya kita melihat judul disalibkan untuk kita. Siapa yang dimaksud dalam disalibkan untuk kita dan mengapa harus disalib? Dan kira-kira apa manfaat fakta ini untuk kita sekarang ini? Nah, Kristus, anak Allah yang memberikan dirinya untuk disalib demi keselamatan manusia. Dialah yang dimaksud. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa harus disalib? Ada dua jawaban sehubungan dengan pemenuhan nubuatan. Yang pertama, penyaliban Kristus merupakan pemenuhan nubuat perjanjian lama, seperti yang dituliskan dalam Mazmur 22 dan Yesaya 53 yang menggambarkan penderitaan Sang Mesias. Misalnya Mazmur 22 ayat 17-19 secara spesifik menggambarkan keadaan tubuh yang ditusuk dan penghinaan yang dialami. Semua ini cocok dengan penyaliban. Dan dengan mati di kayu salib, Yesus memenuhi rencana Allah yang telah dinubuatkan sebelumnya, menunjukkan konsistensi dan keandalan dari firman Tuhan itu, hubungan yang erat antara perjanjian lama dan penggenapannya di perjanjian baru. Yang kedua, ini adalah simbol kutukan yang dirubah menjadi berkat. Dalam hukum Taurat, mati di kayu salib dianggap sebagai tanda kutukan. Ulangan 21 ayat 23. Dan Rasul Paulus juga dalam Galatia 3 ayat 13 menegaskan bahwa Kristus telah menanggung kutuk hukum Taurat untuk menebus kita. Jadi penyaliban itu menjadi simbol bagaimana Kristus mengambil kutukan dosa atas manusia dan mengubahnya menjadi berkat dan jalan keselamatan. Apa kira-kira manfaatnya untuk kita? Melalui penyaliban Kristus, manusia menerima tiga hal. Yang pertama, pengampunan dosa. Yang kedua, pemulihan hubungan dengan Allah. Dan yang ketiga, janji kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Menurut Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Mengapa Kristus rela mati disalib untuk kita? Apakah tidak ada cara lain selain kematian? Atau kalaupun harus mati, tetapi tidak dengan cara disalib? Mengapa Kristus rela? Kristus mati dengan sukarela karena kasih-Nya yang luar biasa bagi manusia. Yohanes 10 ayat 17-18. Ia tidak dipaksa, tetapi Dia memberikan hidupnya sebagai bagian dari rencana keselamatan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian kekal. Apakah tidak ada cara lain? Nah, dalam rencana keselamatan, hanya melalui kematian Kristus yang tanpa dosa, yang menanggung dosa dunia, hubungan antara manusia dan Allah dapat dipulihkan. Allah memilih metode penyaliban karena ada beberapa hal. Yang pertama, penyaliban adalah bentuk penderitaan yang paling maksimal. Ini untuk mengekspresikan kedalaman kasih dan pengorbanannya. Untuk menjelaskan kepada manusia betapa mengerikannya dosa itu. Bahwa dosa mengakibatkan rasa sakit yang maksimal pada pihak kealahan. Yang kedua, penyaliban itu bersifat publik. Ini menunjukkan bahwa karya keselamatan Allah itu terbuka untuk semua manusia di hadapan semua manusia. Yang ketiga, penyaliban itu menyampaikan pesan teologis, di mana yang sebenarnya kutuk dirubah menjadi jalan keselamatan.
Dengan demikian, salib itu tidak hanya sekedar metode atau alat kematian, tetapi menjadi simbol kemenangan, simbol kasih, simbol keadilan, dan penebusan Allah. David Noel Friedman di dalam Kamus Alkitab Eerdmans menjelaskan tentang betapa signifikannya salib itu atau penyaliban itu. Dia katakan, kebencian pribadi dan aib publik yang terkait dengan penyaliban tercermin dalam pernyataan Paulus bahwa Kristus yang disalibkan adalah suatu batu sandungan bagi orang Yahudi dan suatu kebodohan bagi bangsa-bangsa lain. 1 Korintus 1 ayat 23. Nah, paradoks yang menjadi inti dari iman Kristen segera muncul. Dia yang tersalib adalah bagi mereka yang terpanggil, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Proses penebusan sudah ada sebelum kemurtadan setan. Apa yang Kristus atau kealahan sudah lakukan untuk mencegah kemurtadan setan? Lalu apa yang Kristus telah lakukan supaya manusia yang pertama tidak jatuh ke dalam dosa? Mari kita lihat apa yang Kristus lakukan untuk mencegah kemurtadan setan. Sebelum kemurtadan setan, Kristus sebagai firman telah menegakkan prinsip-prinsip kasih dan keadilan yang menjadi dasar pemerintahan Allah. Namun Allah tetap memberi kebebasan memilih kepada semua makhluk ciptaannya, termasuk juga setan. Nah, ketika setan memberontak, Allah dengan sabar berusaha mengingatkan, memulihkan dia. Tetapi setan memilih melawan. Ellen White dalam Great Controversy halaman 494 mengatakan, para dewan sorgawi memohon kepada Lucifer, anak Allah menunjukkan di hadapannya kebesaran, kebaikan, dan keadilan Sang Pencipta, dan sifat hukumnya yang suci dan tidak berubah. Allah sendiri telah menetapkan tatanan sorga, dan jika menyimpang dari tatanan itu, Lucifer akan mempermalukan penciptanya dan membawa kehancuran pada dirinya sendiri. Tetapi peringatan yang diberikan dalam kasih dan belas kasihan yang tak terbatas hanya membangkitkan semangat perlawanan. Lucifer membiarkan kecemburuannya terhadap Kristus menang dan dia menjadi semakin bertekad untuk melawan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Kristus atau kealahan telah buat supaya manusia tidak jatuh ke dalam dosa? Nah, kita temukan bahwa sebenarnya utusan sorga telah dikirim untuk memberikan amaran kepada Adam dan Hawa sebelum kejatuhan mereka. Kembali lagi dalam Patriarchs and Prophets halaman 53. Orang tua kita yang pertama tidak ditinggalkan tanpa peringatan akan bahaya yang mengancam mereka. Para utusan sorgawi membukakan kepada mereka sejarah kejatuhan iblis dan rencana-rencananya untuk membinasakan mereka, menyingkapkan secara lebih lengkap sifat pemerintahan ilahi yang sedang dicoba untuk digulingkan oleh sang pangeran kejahatan. Karena ketidaktaatan pada perintah Allah yang adil, setan dan bala tentaranya jatuh. Maka betapa pentingnya Adam dan Hawa harus menghormati hukum itu, yang hanya dengan hukum itu saja ketertiban dan keadilan dapat dipertahankan. Kita tiba pada pendalaman. Mengapa manusia kehilangan pengetahuan mereka mengenai tabiat Allah dan sebagian besar manusia tidak menerima Kristus? Apa sebabnya dan bagaimana mengatasi? Nah, saudaraku, ada beberapa alasan mengapa manusia kehilangan pengetahuan kepada tabiat Allah. Yang pertama, itu terjadi oleh karena pengaruh budaya dan sosial. Khususnya masyarakat modern saat ini yang pluralis dan juga sekuler, orang akan sulit dan kurang tertarik untuk mengenal tabiat Allah dan menerima Kristus. Kemudian yang kedua, keraguan dan skeptisisme. Hal ini juga dapat mengakibatkan orang sulit untuk mengenal tabiat Allah serta menerima Kristus. Dan yang ketiga, Ron Hubbard mengatakan terjadi kesalahpahaman tentang karakter Allah. Di Side of Ages halaman 22 mengatakan, iblis saat ini sementara menggambarkan Allah sebagai makhluk yang egois dan menindas. Ada banyak orang yang tidak suka
tidak mau mengenal Allah, susah untuk mengenal Allah, karena mereka melihat apa yang terjadi, peperangan malapetaka, dan iblis sementara menggambarkan bahwa Allah itu, kalau dia kasih, kenapa ini harus terjadi, kenapa harus ada malapetaka. Step to Christ halaman 11 mengatakan konsep yang salah tentang karakter Allah adalah akibat dari tipu daya setan. Kenapa kita susah mengenal Allah? Salah satunya oleh karena kesalahpahaman atau gambaran tentang Allah yang diberikan oleh iblis kepada manusia. Nah, kemudian apa sebab orang tidak menerima Yesus? Christ Subject Lesson halaman 415 mengatakan itu terjadi oleh karena ada hati yang tidak bertobat dan tidak dapat memahami kasih Allah. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Testimonies volume 6 halaman 20 mengatakan karakter Allah harus dimanifestasikan melalui kehidupan umatnya. Ministry of Healing halaman 143 mengatakan penginjilan yang efektif adalah menyatakan karakter Allah yang penuh kasih. Bagaimana saya mau memahami kasih Allah? Saya harus menjalankan kehidupan sesuai dengan kehidupan Kristus. Bagaimana supaya orang yang ada di sekeliling saya dapat memahami Allah? Saya harus menginjilnya dengan menggunakan karakter Allah dalam kehidupan saya. Nah, kemudian bagaimana kita sebagai anak-anak Allah menunjukkan tabiat dan kemuliaan Tuhan? Ada beberapa hal. Yang pertama, melalui kehidupan praktis. Di Side of Ages halaman 827, kehidupan Kristus harus dinyatakan dalam kemanusiaan kita. Kemudian Christ Subject Lesson halaman 67 mengatakan tabiat kita harus menjadi salinan dari tabiat Kristus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui pelayanan. Step to Christ halaman 77 mengatakan melayani dengan kasih tanpa pamrih. Ministry of Healing halaman 470 mengatakan pelayanan yang tidak mementingkan diri adalah bukti nyata dari kasih ilahi. Dan yang ketiga, melalui kesaksian hidup. Testimonies volume 2 halaman 443, kehidupan yang berubah adalah kesaksian terkuat. Ministry of Healing halaman 469, karakter yang seperti Kristus adalah khotbah yang paling berkuasa melampaui pemberitaan kebenaran. Gospel Workers halaman 120 mengatakan kebenaran harus disampaikan dalam kasih. Christ Subject Lesson halaman 415, pekabaran terakhir adalah pekabaran tentang kasih Allah. Saudaraku, sekarang kita datang kepada penutup dan aplikasi dari apa yang kita diskusikan dan pelajari bersama. Nah, sekarang bagaimana merasakan kasih Allah dalam hidup kita dan apa respons kita terhadap itu? Menurut buku Steps to Christ, chapter 1 dengan judul God's Love for Man, kasih Allah bagi manusia, kita bisa merasakan kasih Allah melalui yang pertama, alam ciptaannya. Saat kita menyaksikan alam ciptaan Allah, kita merasakan kasih-Nya. Kemudian melalui pengalaman pribadi kita boleh merasakan kasih Allah. Yang ketiga, melalui firman-Nya, di mana kita boleh membaca tentang kasih Allah yang besar itu. Dan yang keempat, yang paling hebat dari pernyataan kasih Allah kepada kita ialah melalui Yesus Kristus. Keempat hal ini akan lebih maksimal dirasakan bila Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Roh Kudus menolong kita untuk bisa merasakan kasih Allah dalam hidup ini. Dalam buku Our Father Cares halaman 136 dikatakan, pengaruh Roh Kudus adalah kehidupan Kristus di dalam jiwa. Kita tidak dapat melihat Kristus dan berbicara kepadanya, tetapi Roh Kudus-Nya ada di dekat kita di suatu tempat dan di tempat yang lain juga. Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui setiap orang yang menerima Kristus. Mereka yang mengenal berdiamnya Roh Kudus akan menyatakan buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan juga iman ada di sana. Atas kasih-Nya sudah seharusnya tumbuh cinta kita kepada Allah. 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Inilah yang harus menjadi respons kita. Dan bila kita mengasihi Allah, kita akan hidup dalam penurutan kepada perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4 katakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekarang mungkin muncul pertanyaan, jika Allah mengasihi kita, mengapa banyak orang yang percaya hidupnya dalam kesulitan dan berbagai-bagai masalah? Apa yang harus kita lakukan kalau begitu?
1 Petrus 2 ayat 19-21 mengatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kemudian di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13, Rasul Petrus katakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. God's Amazing Grace halaman 90 menyatakan dalam kehidupan ini kita harus menghadapi pencobaan yang berapi-api dan melakukan pengorbanan yang mahal. Tetapi damai sejahtera dari Kristus adalah hadiahnya. Kita harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus jika kita ingin duduk dalam kemenangan bersamanya di tahtanya. Melalui banyak kesengsaraan kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Janjinya jika kita dipanggil untuk masuk ke dalam perapian yang bernyala-nyala demi Dia, Yesus akan berada di sisi kita, sama seperti Dia bersama 3 orang setia di Babel, orang Ibrani. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hidup kita harus bertumbuh dan terus ditarik kepada Allah. Buku Lift Him Up halaman 279 menyatakan, yang kita perlukan adalah mengenal Allah dan kuasa kasih-Nya seperti yang telah dinyatakan di dalam Kristus melalui pengetahuan yang bersifat eksperimental atau harus dirasakan. Kita harus menyelidiki kitab suci dengan tekun dan penuh doa. Pemahaman kita harus dipercepat oleh Roh Kudus dan hati kita harus diangkat kepada Allah dalam iman dan pengharapan serta pujian yang terus-menerus. Mari kita tetap setia. Mari kita mempelajari Allah dalam kasih-Nya, di dalam firman-Nya, supaya kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk belajar dari firman-Mu. Biarlah Engkau beri kami pengertian yang benar terhadap kehendak-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh merasakan kasih sayang-Mu, supaya kami boleh bertumbuh di dalam kasih, iman pengharapan kami kepadamu, supaya kami boleh bertahan dalam kebenaran sampai Maranatha tiba. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu meteraikan apa yang kami pelajari di dalam hati dan pikiran kami, dan bantu kami untuk terus bertumbuh sampai hari Maranatha tiba. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, berkati kami semua, dan ampunilah kami dari dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.